Shalom, selamat malam saya ucapkan kepada kita semua. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan satu lagi pelajaran yang bertajuk Turn Your Eyes Upon Jesus. Sebelumnya mari kita semua tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Maha besar Tuhan kami dalam kerajaan surga. Siapkan hati dan pikiran kami sementara kami mendengarkan firman Tuhan. Kami dapat mengerti dengan lebih baik lagi. Terlebih lagi kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Pada saat ini, mari kita mulakan pelajaran kita. Turn your eyes upon Jesus. Ayat hafalan kita terdapat dalam Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Saudara yang saya kasih, sebelum kita melanjutkan perbahasan kita pada malam hari ini, mari kita jawab soalan ini. Sebaik bangun dari tidur, apa perkara pertama yang Anda lakukan? Apakah Anda membaca firman Tuhan? Apakah Anda berdoa terlebih dahulu? Ataupun apakah Anda mencari telepon bimbit terlebih dahulu? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita jawab pertanyaan ini dalam hati kita masing-masing. Nah, jadi kebiasaan pada kehidupan manusia pada zaman sekarang ini pasti sangat banyak yang akan mendahulukan bangun tidur mereka dengan mencari telepon bimbit. Puji Tuhan, kalau kita melihat telepon bimbit kita dan kita melihat firman Tuhan dan sebagainya, itu adalah satu yang luar biasa. Namun, disesalkan, banyak sekali yang terlebih dahulu melihat hal-hal dunia sebelum melihat Yesus pada setiap kali bangun dari tidur. Dan kadang-kadang kebiasaan ini juga dibawa di dalam peribadatan kita, di mana pada waktu sepatutnya kita mempersiapkan pandangan kita, pendengaran kita kepada firman Tuhan. Di sana telepon bimbit ini mengambil perhatian kita. Mata kita diarahkan kepada dunia. Berhati-hati, saudara. Bagaimana Allah dapat bekerja melalui kita jika mata kita tidak kita tujukan kepada Yesus? Ini sesuatu yang perlu kita lihat dengan baik-baik. Oleh karena itu, berpalinglah dari dunia dan alihkan pandangan Anda kepada Yesus. Mari kita lihat, saudara. Kita ingat semula cerita yang dituliskan dalam Daniel 3 ayat 13 sampai 30. Di mana cerita ini sangat luar biasa sekali kisahnya. Di mana mengisahkan tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pada ketika itu, Raja Nebukadnezar sudah diperingatkan oleh Daniel di dalam Daniel pasal yang kedua. Bagaimana maksud daripada mimpi yang dia mimpikan. Namun oleh karena ketegaran hatinya, dia tetap berkeras untuk memaksakan kehendak dia. Dia pun membina satu patung yang keseluruhannya diperbuat daripada emas. Dan patung itu melambangkan pemerintahan Babylon pada ketika itu, yaitu patung Raja Nebukadnezar. Namun pada saat itu
Raja Nabukadnezar memanggil semua rakyat di bawah pemerintahannya. Dan dia meminta semua untuk sujud menyembah kepada patung dia. Tapi ada 3 orang yang tidak sujud menyembah patung itu. Orang itu adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan dipendekkan cerita saudara, mereka dihukum. Mereka dibuang ke dalam api yang 7 kali lebih panas daripada api biasa. Namun, satu mujizat telah terjadi di mana Yesus menyelamatkan mereka. Saudara yang sekasih dalam Tuhan, keteguhan iman daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego telah menyelamatkan mereka. Sebagai kesimpulan bagi kita malam hari ini, dalam Daniel 3 ayat 17 dan 18 dikatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Beginilah pendirian daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego yang luar biasa itu. Dan saudara, satu hal yang sangat penting di dalam pelajaran kita malam hari ini, apabila kita tidak berkompromi, apabila kita mempertahankan iman kita, satu buah yang luar biasa akan dihasilkan. Pandanglah pada Yesus. Turn your eyes upon Jesus. Hidup Anda akan mengubah mereka yang melihat kehidupan Anda. Daniel 3 ayat 28. Berkatalah Nabukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Saudara yang sekasih dalam Tuhan, kalau kita lihat ayat yang selanjutnya, bagaimana Raja Nabukadnezar menegaskan untuk semua rakyat hanya menyembah kepada Allah yang hidup, yaitu Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kiranya pelajaran ini menjadi berkat bagi kita semua. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.